boleh boleh baca. Silakan Itin. Dalam kasus Kain dan Habel, kita memiliki tipe dari dua kelas yang akan ada di dunia sampai akhir waktu. Dan tipe ini layak untuk dipelajari lebih dekat. Ada perbedaan mencolok dalam karakter kedua bersaudara ini, dan perbedaan yang sama terlihat dalam keluarga manusia saat ini. Kain mewakili mereka yang menjalankan prinsip dan pekerjaan setan dengan menyembah Tuhan dengan cara yang mereka pilih sendiri, seperti pemimpin yang mereka ikuti. Mereka bersedia memberikan ketaatan sebagian, tetapi tidak sepenuhnya tunduk kepada Tuhan. Wow. Gimana? Ini ke-30 ya? Enggak, Sign of the Time Desember 23 1886 paragraf 7. Ya. Jadi kita tahu di sini yang Itin baca ada berapa golongan, Itin? Ada dua mungkin. Ya, yaitu golongan Kain dan golongan apa? Habel. Dan golongan ini ada sampai kapan, Itin? Sampai akhir zaman, akhir waktu. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi dua golongan ini ada sampai akhir waktu. Oke. Nah, lalu apa bedanya Itin? Kalau Kain gimana dia? Mengikuti pekerjaan setan. Menjalankan prinsip apa? Dan pekerjaan setan. Jadi dia, kalau Kain menjalankan prinsip dan pekerjaannya siapa? Setan. Artinya kebalikannya Habel apa? Prinsip Tuhan. Lalu dibilang di sini Kain selalu, bagaimana cara Kain menyembah Tuhan, Mah? Kain Apa? menyembah Tuhan dengan cara yang mereka pilih sendiri. Tadi menyembah Tuhan dengan cara sendiri, kan? Jadi apakah mereka yang tentukan mana yang benar, mana yang salah? Bukan Tuhan yang tentukan. Setuju? Ya. Kalau yang satunya menyembah Tuhan dengan cara siapa? Nah. Dan dua golongan ini akan ada sampai akhir waktu, kan? Kalau Kain, ketaatannya sebagian atau full kokore? Sebagian. Mau menurut tapi sebagian, ya. Kalau Habel berarti apa? Sepenuhnya. Jadi apakah Kain di sini dari Ngopolo, apakah Kain di sini dia mempersembahkan korban nggak? Mempersembahkan korban, kan?
Betul kan, Itin? Apakah Habel juga mempersembahkan korban? Ya, betul Mice. Tetapi apa bedanya Kain dan Habel, Itin? Satu menurut sepenuhnya, satu sebagian saja. Nah, dari segi mempersembahkan korbannya bagaimana? Satu diterima, satu tidak diterima. Kan? Satu korban buah-buahan. Korbannya sesuai apa yang dia pikir benar, kan? Ya, Itu yang Itin bilang, mempersembahkan apa? buah-buahan. Buah-buahan. Kalau yang ini, korbannya sesuai apa yang Tuhan bilang benar. Yaitu mempersembahkan apa? Domba. Betul? Domba. Dan inilah dua golongan yang akan ada sampai akhir zaman. Jadi artinya kita semua di sini lagi ambil bagian mau menjadi Kain atau Habel, kan? Ya. Lalu jadi kalau misalnya di sini Kain keselamatannya by apa, Oma Alin? Salvation by apa? Siapa? Kain. Ya, Oma. Halo, C. Ya. Saya. Kalau Kain salvation by apa? Sai. Oke. Apakah setuju semuanya? Work. Work ya, Oma. Oh, iya, iya. Salvation by work, kan? Iya, betul, C. Sorry. Apakah ini salvation by apa? Work. Oke. Okay. Karena apakah dia bikin sesuai dengan apa yang dia dengar, betul? Apa yang Tuhan bilang, kan? Iya. Ya. Jadi, apakah di sini Kain pikir dia dengan work-nya bisa menyenangkan hati Tuhan, kan? Dengan memberikan buahan yang terbaik, dia pikir menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Habel, dia tahu hanya faith. Coba kita mau lihat ya. Kita buka ayatnya. Apakah Hebrew 11 ayat 6 dibilang ini? Yang bikin senang Tuhan apa Hebrew 11 ayat 6? Iman. Iman, kan, Itin? Tanpa iman mustahil menyenangkan dia. Jadi Habel tahu untuk menyenangkan Tuhan hanya bisa lewat apa? Bisa dengan adanya apa? Faith, betul? Karena tanpa faith mustahil menyenangkan hati siapa? Tuhan. Karena apakah faith ini membuat kita faith ini membuat ada grace, betul? Grace untuk obedience. Dan obedience ini adalah, obedience kata lainnya apa? R apa R? Obedience kata lainnya apa? R. Righteousness. Apakah righteousness-nya kita atau righteousness-nya siapa, Itin? Tuhan. Tuhan siapa? Yesus. Christ punya righteousness, toh? Ya, Mice. Dan apakah yang buat Bapa please cuman anak, bukan? Betul? Oma Alin dan semuanya? Betul. Kalau Kain pikir, karena saya bikin ini, saya senangkan hati Tuhan. Kalau Habel, dia bilang hanya righteousness Kristus lah yang bikin please Bapa, betul? Yang saya ungkapkan. Bisa lihat itu? Ya, Mice. Itulah bedanya salvation by works sama salvation by faith. Di mana dua golongan ini akan ada terus sampai akhir zaman. Ya? Yang satu pikir yang saya bikin ini benar, mantap, menyenangkan hati Bapa. Yang satu bilang hanya
penurutan Kristus saja yang bisa menyenangkan hati Bapa yang saya ungkapkan, di mana saya enggak layani, saya punya rencana, tapi bagaimana rencana Bapa terhadap anak, saya jalankan sekarang di dalam hidup saya. Bisa, saudara-saudara? Kak Yuli sama Brother Alex bisa ikuti ya, Kak Oma Alin bisa ya. Jadi apakah waktu kalian memberikan buah-buahan yang dia pikir untuk senangkan hati Tuhan, sebenarnya dia apakah bisa bikin senang Tuhan? Itu pertanyaannya. Ya, pertanyaannya. Waktu Habel kembalikan, memberikan lah ya. Memberikan buah-buahan. Kain memberikan buah-buahan, apakah itu bisa bikin senang Tuhan? Dan kenapa? Silakan, Mah. Tidak, Kenapa? karena itu sepatutnya dia buat. Itu sepatutnya dibuat. Oke. Bagaimana dengan PT Mopolo? Jawabannya apa? Atau Oma Alin? Mungkin PT Mopolo putus. Bagaimana tuh? Oh, silakan. Brother Alex, kalau kain berikan buah-buahan, apakah bisa bikin senang Tuhan dan kenapa? Jawabannya iya atau enggak dan kenapa? Tidak. Ya, kenapa, Brother Alex? Karena tidak. Karena korban kain itu tidak akan menunjukkan pertumpahan darah. Oke. Itu saja, Brother Alex, ada lagi? Ya, karena itu memang tidak sesuai dengan Tuhan. Thank you ya, Brother Alex. Bagaimana dengan Oma Alin? Kain memberikan buah-buahan, apakah itu bisa bikin senang Tuhan? Tidak, C. Kenapa Oma Alin? Sama dengan Kak Alex lah begitu. Tidak sesuai Tidak. dengan Tuhan ini. Oke, terima kasih. Perintahkan. Idin? Apa macam itu? Kalau pertanyaan ini, Idin jawab apa? Karena tidak tahu kenapa, karena tidak ada faith. Beda dengan Habel. Dia Oke. tidak tahu untuk menyenangkan Tuhan. Kalau Kokorei, Sesuai dengan catatan di atas ya dengan iman. Oke, Mama? Dia melakukan dengan tidak sepenuhnya apa yang Tuhan suruh. Oke, thank you ya. Jadi, kalau misalnya kain berikan buah-buahan, apakah itu bisa bikin senang Tuhan? Mari kita listen ya. Apakah buah-buahan ini milik Tuhan atau punya kain? Buah-buahan ini siapa yang ciptakan dan punya siapa? Tuhan. Setuju semuanya punya Tuhan kan? Apakah kira-kira bisa bikin senang dengan sesuatu hal yang milik Tuhan juga? Bagaimana saudara-saudara? Apakah kita bilang, nih, saya kasih buah-buahan ini untuk Tuhan supaya Tuhan senang. Tuhan bilang buah-buahan itu punya saya. Betul nggak saudara-saudara? Saya yang ciptakan buah-buahan. Saya gelap, saya. Oh ya. Aku lagi baca, soalnya aku pakai pensil. Bagaimana dengan domba juga? Kan Tuhan punya juga. Oke.
Jadi kalau misalnya ini konteks Habel dulu ya Oma, nanti habis itu kita ke Kain. Kain dulu baru Habel, sorry. Nah, jadi apakah kalau yang kemarin sorry Oma, gimana? Silakan. Maksudnya kalau itu yang menjadi apa dang? Apakah yang bisa sih? Yang menjadi jawaban ini dang? Maksudnya karena yang bikin Kain kan itu Tuhan punya, masa mau berikan ke Tuhan? Betul. Tuhan punya gitu. Tapi kan Kain juga kasih, kalau berdasarkan ini, Kain juga kasih yang Tuhan punya gitu. Habel itu ya, Oma? Oke, Habel punya maksudnya. Oke. Jadi apakah Habel ini, Oma Alin, adalah Habel memberikan, melaksanakan sesuatu yang Tuhan perintahkan, kan itu kan yang bikin senang Oma Alin? Apa yang Tuhan minta dia bikin kan Oma Alin? Iya. Jadi kalau misalnya sekarang kayak saya sekarang kayak saya mau bikin senang, saya mau kasih sesuatu yang Tuhan enggak minta, kira-kira kalau misalnya konteksnya kita bilang begini ya, contohnya kita mau kasih buah-buahan, apa sih, kalau bisalah juga ini buah-buahan terbaik juga gitu kan, contoh Oma, ini first fruit gitu kan, kalau ini kan first ini kan anak domba sulung kan kalau yang satu gitu kan, kalau ini juga first loh, ini saya punya first. Tapi apakah kira-kira kalau misalnya kita lihat konteksnya Om Alin, yang satu dia pikir dengan caranya bisa bikin senang hati Tuhan toh Om Alin? Jadi dia pikir, oh ini buah-buahan mantap bisa bikin Tuhan. Tuhan bilang ini buah-buahan punya saya nggak minta ini gitu kan Om Alin, bisa lihat konteksnya itu nggak Om Alin? Jadi Oma contohnya ya, Oma ginilah, Oma bilang sama Gedi, kamu bawa sayur-sayuran ya, gitu contohnya ya. Oma minta sayur-sayuran kan? Apa yang Oma minta itu kayaknya pasti menyenangkan hati Oma kan? Betul nggak Oma? Betul nggak Oma? Apa yang terus kan Oma Itin bawa sayuran. Aduh, Oma senang. Aduh, terima kasih Itin karena kamu mengikuti instruksi yang saya kasih, betul? Jadi ya. Lalu Gedi bilang, kita lihat Itin sayurnya hijau-hijau mantap. Ini buah-buahan juga mantap kok. Gede-gede, gendut-gendut, manis-manis gitu kan Om Alin. Lalu kita bawa ke Om Alin. Terus Om Alin pas kita bawa, kita ambil buah-buahannya di kebunnya Oma Alin yang punya buah. Oma senang nggak kira-kira? Iya. Sudah nggak ikutin instruksi, terus menganggap yang kita kasih itu punya kita gitu loh Oma Alin. Padahal itu punyanya Oma. Bisa lihat konteksnya itu Oma Alin. Oke. Ya. Kalau Habel, walaupun dia memberikan punya Tuhan, tapi dia ikuti instruksi Tuhan kan Oma Alin. Oh begitu. Kayak Oma? Iya, thank you. Karena kan dengan faith itu come by hearing the word of God kan Oma. Jadi kalau yang satunya dia pikir dia yang mantap kasih sesuatu buat Tuhan gitu kan, tapi dalam melanggar perintah Tuhan. Contohnya yang kemarin di ini, saya mau berikan Tuhan perpuluhan supaya Tuhan senang. Tapi konteksnya, tapi dia melanggar. Apakah itu menyenangkan hati Tuhan Om Alin? Dan apakah perpuluhan itu bukan memberikan, tapi mengembalikan kan punya Tuhan Om Alin? Itu juga salah satu konteksnya kan Oma? Iya. Perpuluhan itu bukan mau sogok Tuhan gitu loh, supaya Tuhan senang sama saya, nggak ada. Karena kita kan nggak ada unsur baiknya. Itu dia. Ya, begitu juga dengan kita ketika mengembalikan perpuluhan itu adalah Tuhan punya, bukan sesuatu yang kita punya terus kita mau kasih ke Tuhan karena Tuhan kayaknya kekurangan uang, bukan gitu kan Om Ali. Gitu dia. Ya. Nah, lalu ya. Jadi kalau kita tahu ya di gereja banyak sekali
yang kita tahu lah, pendeta-pendeta nggak mau bilang yang benar karena takut kan, nggak mau dikasih uang lagi. Jadi jangan sampai lah kita tegur-tegur dosa ataupun menyatakan sesuatu yang benar, nanti kalau misalnya contohnya Oma Alin nggak suka pak kita, uangnya sudah nggak masuk ke dalam organisasi lagi lah. Bisa lihat itu Oma Alin, itu kan yang terjadi. Nggak mau kasih tahu apa yang benar kan, itu dia. Jadi inilah cara-cara orang-orang yang pendeta-pendeta semua kasih yang manis-manis, dielus-elus, dikasih tahu yang yang cuma manis-manis yang enak telinga dengar, tapi ujung-ujungnya untuk istilahnya saling menggaruk ya, Oma Alin kalau bahasa kemarin hari Jumat. Jadi mereka saling menggaruk. Anggota jangan sampai ditegur dosanya, garuk kan, pendeta garukin punggungnya anggota. Dan anggota pun karena senang dosanya nggak ditegur, kasih makan pendetanya. Nah itu dia, ya, simbiosis mutualisme dalam kebinasaan, ya, sama-sama saling mendukung dalam kebinasaan, ya. Jadi kalau Tuhan punya pekerja, harus rela kan bilang yang benar walaupun orang nanti tersinggung, mau apa nggak suka, bukan dari unsur uangnya yang kita kejar kan. Hamba Tuhan nggak kejar itu kan Om Alin dan semua, dan kita kita bagaimana kebenaran itu bisa diungkapkan. Nah itu dia, ya, itu yang kemarin juga dibahas juga dalam bagaimana perpuluhan ini juga sudah disalahartikan oleh banyak pendeta-pendeta hanya untuk supaya orang-orang kasih support terus, jadi nggak mau singgung, jangan sampai tegur dosa supaya terus support organisasi, dan ujungnya dua-dua akan binasa, ya. Itu dia. Oke, bisa mengerti yang kutipan ini ya? Itu dia. Dan kita hanya pilih, kita sekarang lagi menentukan dari pilihan kita setiap hari, kita tuh mau Kain atau Habel, itu aja. Kita sekarang Kain atau Habel, ya. Kalau Kain, dia akan pakai caranya sendiri untuk selamat. Tetapi kalau Habel, dia akan pakai cara Tuhan untuk bagaimana dia bisa diselamatkan. Itu dia, ya. Ini apakah bisa bikin sesuatu? Ini tidak ya. Yang buat senang adalah menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, itu ya. Bukan memberikan sesuatu apa yang Tuhan punya, betul kan Om Alin? Walaupun perintahkan kasih sesuatu yang punya Tuhan, yang penting apa yang Tuhan bilang kan, bukan apa yang saya pikir mantap, tapi bagi Tuhan nggak disuruh sama Tuhan. Nah, itu dia. Buah-buahan kan nggak ada salahnya, tapi itu nggak disuruh. Itu dia. Ya. Yang baik itu belum benar, saudara-saudara. Kalau Tuhan nggak bilang, ya, kalau Tuhan nggak bilang, yang baik itu belum tentu benar. Makanya makanya kita harus banyak belajar kan firman Tuhan untuk tahu apa yang benar dan apa yang baik. Bukan cuma tahu yang baik, tapi belum tentu benar. Yang baik contohnya apa? Bernubuat, menyembuhkan orang sakit, betul Om Alin, berbuat baik. Itu kan baik kan? Tapi ternyata di mata Tuhan belum tentu apa Om Alin? Benar. Nah itu dia. Jadi memang make sure kita ini apa mah? Okay. Jadi make sure kita ini sekarang lagi bikinnya itu yang kelihatan yang baik atau baik sama benar. Nah itu dia. Kalau kita sudah tahu yang benar, pasti kita akan bikin yang baik juga. Tapi kalau kita cuma tahu baik, nggak tahu yang benar, yang baik bisa salah di mata Tuhan. Itu dia. Karena kita melakukan yang baik dengan motif pribadi yang nggak berkenan di mata Tuhan. Itu yang bahayanya. Ya. Makanya kita belajar firman Tuhan untuk kupas itu. Jangan pikir kita baik, kita tolong. Ternyata pas dibilang, Tuhan, kok aku di luar? Saya nggak kenal kamu siapa ya? Nah, itu kan bahaya toh, Mama, kalau begitu.
Jadi make sure kalau kita bikin sesuatu adalah baik dan benar. Jangan cuman apa? Cuman baik aja tapi nggak benar. Itu dia, ya. Prinsip kan, prinsip. Kayak yang Itin Bible Study Review, kan? Nggak cukup cuman tahu kan, Itin? Tapi harus apa? Mengerti. Betul, Itin? Ya, betul. Jadi ya, kalau dengar-dengar yang baik-baik, mantap kan? Kelihatannya, wih, baik, menolong, buat mujizat, mengusir setan, kelihatannya baik gitu kan? Kedengarannya baik, gitu kan? Tapi kalau kita nggak mengerti, kalau kita masih disregard iniquity, semuanya nggak benar di mata Tuhan. Itu bahayanya. Ya. Oke, mari kita baca kutipan ini lagi. Om Alin boleh baca ini, Om Alin? Ya. Yang Manusia dalam kebanggaan hatinya ingin percaya bahwa dia dapat menganugerahkan kebaikan kepada Tuhan, agar Bapa Surgawi kita menjadi penerima dan tidak selalu pemberi. Tapi main, Tuhan, Om Alin. ya, Bukan main sekali manusia ini. Lanjut, Oma. tapi Tuhan tidak akan disuap. Dia berkata, setiap binatang di hutan adalah milikku, dan ternak di atas 1000 bukit. Jika saya lapar, saya tidak akan memberitahu Anda, karena dunia ini milikku dan kepenuhannya. Manusia tidak memiliki apa-apa untuk diberikan yang belum dia terima terlebih dahulu dari Tuhan. Wih, mantap Om Alin. Manusia nggak punya apapun untuk diberikan kalau dia nggak pertama terima dari Tuhan, Om Alin. Apakah ketika kita nggak ada kata memberikan Tuhan, kan adanya mengembalikan yang menjadi milik Tuhan, betul nggak Om Alin? Mau talenta kita, mau uang kita, mau tenaga kita, apakah itu bukan milik kita, Om Alin? Iya, kita tidak memiliki apa-apa. Betul, itu dia. Ya. Kita tuh makanya kalau kita anggap kita bisa menyenangkan hati Tuhan, kita ada pride kan kemarin. Iya. Dan Alex kita lihat juga kan ada pride. Dia bilang bahwa kita punya Heavenly Father ini bisa jadi penerima, bukan main yang menciptakan jadi penerima, Om Ali. Iya. Memang kalau misalnya manusia udah tertipu jadi bodoh-bodoh ya, di mata Tuhan geleng-geleng aja ya. Untuk masih dikasih probation ya Om Ali. Puji Tuhan. Itu ya. Semoga kita sadar ya kesombongan hati kita sekarang deh. Jangan sampai kita terlambat menyadari kesombongan, kebusukan hati kita ini. Ya, rasa diri benar semuanya Tuhan, kita buang semua lah. Nggak mau begitu. Ya, Tuhan nggak bisa disogok. Aduh, kalau misalnya di mana-mana dunia sogok ya Oma, di mana-mana sogok. Iya. Sogok sama sekali. Mantap, mantap. Apakah bisa mengerti ya ST ini ya? Oke, 3 Desember ya. Oke, mantap. Kita lanjut lagi ya. Mama dan Itin kita ikuti ya. Ini judul apa ya, Ce? Ini Die Seed and Her Seed, Oma Alin. Oh, iya oke. Iya. Hari Sabat, Kang. Ini yang hari ini, Oma Alin. Hari apa? Hari Jumat. Hari Jumat dan hari Sabat. Oh. Ini Oke. Kita baca-baca lagi ya renungan kita malam ini. Oke, kita boleh minta kesediaan Brother Alex atau Kak Yuli di Mopolok, siapa aja di Mopolok boleh baca. The same enmity manifested toward Christ's followers as was manifested
toward the master. Jadi permusuhan yang diungkapkan oleh pengikut-pengikut Kristus sama dengan yang diungkapkan kepada guru atau tuan mereka. Whoever sees the repulsive character of sin and strength from above resist temptation. Jadi barang siapa yang melihat kekejian atau kekejian karakter dosa ini, sifat dosa ini, dan in strength dalam kekuatannya dari atas untuk menahan pencobaan, will assuredly arouse the wrath of Satan and his subject. Jadi yang siapa saja yang putus ya? Aduh, kasihan. Oke, kita lanjutkan ya. Dibilang siapa saja yang bisa melihat jijiknya karakter dosa dan dalam kekuatan dari surga. Setan dan pengikut-pengikutnya dan dia punya ini bagaimana? Halo, Brother Alex? Iya, halo? Dengar? Yes. Udah sampai mana bacanya tadi putus? Jadi barang siapa yang melihat begitu kejinya karakter dosa ini dan memenahan dan atas setiap cobaan dengan kuasa dari atas, ya itu akan menjadi sasaran kemarahan naga atau setan dan pengikut-pengikutnya. Halo, begitu? Betul. Lanjut, Brother Alex. Ya, saya lanjut lagi ya. Muncul ya. Belum muncul ya? Ini baru muncul. Oke, silakan. Hatred ya? Iya. Kebencian terhadap prinsip-prinsip yang murni. Kebencian hatred of the pure principles, truth, kebencian terhadap prinsip-prinsip kebenaran yang murni, dan kebencian akan ada selama dosa dan orang berdosa akan ada selama dosa dan orang berdosa Masih ada ya?
Ada, Remain. masih ada, masih tetap ada. Masih tetap ada. Lanjut, Brother Alex. The followers of Christ and the servants of Satan cannot harmonize. Benar sekali. Pengikut Kristus dan pengikut setan dan hamba setan tidak pernah harmoni Wow, atau tidak pernah akur. betul. Yeah. The opens of the cross, opens itu? Ya, The opens kebencian terhadap of the Kristus cross nggak akan berhenti ya. tidak akan berhenti. Yeah. All that will live godly in Christ, mereka yang hidup beribadah di dalam Kristus, Yesus akan menderita persecution. 2 Timotius 3 ayat 12. Terima kasih, Brother Alex ya. Nah, jadi saudara-saudara, apakah saudara dan saya mengaku kita pengikut Kristus kan? Betul nggak? Pengakuan kita pengikut Kristus kan, Oma? Iya. Tuhan ya. Brother Alex ya. Itin pengikut Kristus kan? Iya. Kalau Kristus dapat kebencian setan, artinya apa yang terjadi dengan pengikutnya Itin? Dapat kebencian setan. Kan? Itu dia. Dan siapa yang dibenci, Mama? Siapa orang yang dibenci? Satu, orang yang lihat apa? Lihat karakter. Karakter dosa itu apa? Melihat Melihat karakter dosa bagaimana, Mama? siapapun yang melihat karakter dosa yang menunjukkan Menjijikan, Ma. menjijikan Lalu, coba dan baca. dengan kekuatan dari atas yang menolak godaan pasti akan membangkitkan murka setan. Jadi yang dibenci adalah siapa yang menurut siapa Yang bisa lihat apa, Ma? bisa lihat karakter dosa yang menjijikan. Yang kedua, dia bikin apa? Menolak godaan Dengan apa? Dengan apa menolak godaannya, Mama? dengan kuasa, dengan kekuatan Dari mana kekuatannya? Tuhan. Dari atas toh atau Tuhan toh? Ya. Jadi artinya orang yang dibenci adalah orang yang melihat karakter dosanya menjijikkan dan akan tolak semua godaan dari karakter dosa yang dia punya menjijikkan dengan kekuatan dari atas. Ini objek kebencian dan inilah yang menjadi pengikut Kristus, betul? Jadi semua pengikut Kristus akan lihat karakter dosa orang lain atau karakter dirinya sendiri yang menjijikan. Itin? Diri sendiri. Dan karena dia tahu karakternya sungguh menjijikan, apakah dia minta tolong dengan kekuatan dari Tuhan? Itin? Itu dia. Tolong dari Tuhan. Tuhan tolong, saya nggak mau layani. Gitu kan? Artinya orang yang membenci adalah orang yang selalu lihat karakter orang lain menjijikan atau karakter dirinya sendiri. Kalau kebalikan kan itu yang kita belajar untuk tahu artinya. Kebalikan. Jadi selalu lihat, ih jijik sekali dia
bikin dosa ini, bikin dosa itu, kan main. Nah, akhirnya benci kan. Lalu habis itu apakah ciri-ciri orang yang nggak bisa lihat jijiknya, dosanya, karakternya sendiri, nggak bisa tolak godaan, Itin? Ya, tidak Itu bisa. dia. Ya, makanya jatuh terus, ya, itu dia. Jadi saudara-saudara, makanya pelajaran hari Jumat kemarin cuman intinya adalah kita ini akan jadi objek kebencian, kan? Sudah tahu nggak itu dia? Ya. Jadi Itin kira-kira kalau misalnya sekarang Itin, kalau kita sekarang mau jadi objek kebencian, Itin, kira-kira Itin apakah masih harus ada, masih bisa nggak kita sekarang layani perasaan nggak suka ini, nggak suka sama itu, bisa nggak Itin? Apakah nanti kalau Itin masih ada perasaan kayak gitu, bisa-bisa Itin akan membenci juga sama orang yang membenci Itin, contohnya. Karena udah kebiasaan suka nggak suka sama orang, contohnya Itin. Artinya nanti kalau misalnya Itin ada karakter itu, ya kan, Itin akan benci sama orang yang benci Itin, gimana? Apakah itu sikap Stefanus ketika dilempari batu, Itin? Ya kan? Apakah Stefanus malah mendoakan, kan, Itin? Bukan malah nggak suka, kan? Iya, dia mendoakan. Dia, ya. Jadi inilah yang akan terjadi nanti, kan? Bagaimana kita semua akan menjadi oknum kebencian, objek kebencian. Nah, mari kita lihat ya. Mari kita lagi. Jadi, apakah sekarang dalam masa yang, apakah ini adalah bukti ketika kita belum merasakan kebencian setan, artinya kita masih di hiding, Om Alin? Iya. Iya. Kenapa masih di hiding? Apakah salah satunya di hiding karena masih belum lihat karakter sendiri jijik, Om Alin? Iya. Dan kita tahu bagaimana caranya. Kita mau ini ya, kita mau gabung-gabungkan apa yang Jumat kemarin sudah ini. Jadi karena nggak mungkin kita akan go over semua, nanti nggak cukup waktunya. Jadi bagaimana caranya lihat dosa sendiri begitu keji? Harus lihat kebaikan Kristus. Apakah sesuatu yang begitu keji harus bersandingan sama sesuatu yang begitu putih, kan, Om Alin? Kalau misalnya Om Alin, contohnya ya Om Alin, kita ini satu rumah, bajunya warna coklat, kotor-kotor gitu, dan kita nggak pernah lihat baju warna putih, Om Alin. Apakah kita pikir, oh ini udah paling bersih nih, walaupun bajunya ada coklat-coklatnya, ini paling bersih. Apakah begitu, Om Alin? Kita nggak akan merasa kotor ketika kita lihat, ternyata ada yang bisa pakai baju putih sampai mengkilat. Waduh, kotor banget ya kita. Apakah gitu, Om Alin? Iya. Itu dia. Jadi harus ada yang dibandingkan. Betul, itu dia. Jadi pertanyaannya, kalau kita nggak bisa lihat keji banget kita punya dosa, artinya kita selama ini pandang apa, kan? Jadi ya, kita selama ini pandang apa gitu? Kalau kita nggak bisa lihat begitu kejinya kita punya karakter, itu dia. Ya, nah mari kita lihat sekarang. Ya, kalau objek kita akan menjadi objek kebencian, penganiayaan, terus akan menjadi objek apa lagi tadi? Celaan, ejekan. Oleh karena itu, sekarang kita lagi bikin apa?
Lagi buat apa kita sekarang? Persiapan. Work of preparation, kan? Jadi apakah work preparation ini adalah bagaimana kita gunanya sekarang bisa mengumpulkan semua kebenaran supaya nanti kita bisa pertahankan, kan Om Alin? Halo, Cep. Ya. Berita dari belakang. Ya, Oh, bagaimana? ya. Jadi apakah work of preparation itu sekarang Om Alin, kita tahu apa yang benar, kita yakin, kita lakukan, itu kan work of preparation-nya Om Alin. Iya. Sehingga walaupun ada kebencian, penganiayaan, ejekan, karena kita sudah bersatu sama kebenaran yang selama ini kita selalu kerjakan, kita nggak bisa terpisahkan Om Alin, walaupun ada kematian, diancam mati, itu kan fungsinya work of preparation. Betul. Itu dia, ya. Work of preparation ini bukan untuk buang-buang waktu, vakansi atau bikin apa kan, tapi bagaimana work of preparation saya bisa cinta apa yang saya bilang benar, kan? Ya. Jadi ini ya persiapan kita sekarang ini. Tahu apa yang benar dan salah, itu pertama. Lalu, kalau sudah tahu yang benar dan salah, mempertahankan apa yang benar. Dan mempertahankan apa yang benar, ini walau terima hukuman mati. Ini persiapan kita. Kita tahu apa yang benar dan salah, kita cinta, lalu mempertahankan apa yang benar, walau kita terima hukuman mati sekalipun. Apakah persiapan kita sekarang, Itin, untuk tahu yang benar, tetapi yang benar itu untuk membenarkan apa yang salah? Bisa nggak seperti itu, Itin? Nggak bisa, Cep. Nggak bisa. Jadi, apa yang kita tahu sekarang benar dan salah, memang benar dan salah. Bukan kita tahu yang benar untuk membenarkan apa yang salah. Itu salah kan, Om Alin dan Brother Alex? Nggak bisa itu. Betul. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi contoh-contohnya kemarin. Oke, nah sekarang ini terakhir ya. Kita mau bahas ini, nanti kita lanjut besok pagi lagi. Jadi, contohnya begini ya. Salah satu paksaan yang terjadi kita tahu nanti adalah vaccination kan? Vaccination. Ketika ada orang datang mau divaksin, oh saya enggak divaksin, gitu kan? Lalu dihargai kebebasan memilih saya, apakah ini adalah masalahnya? Bukan. Bagaimana yang lain? Apakah ini masalahnya? Apakah ini sudah jadi puncak masalahnya ketika ditanya mau divaksin? Oh enggak. Oh ya oke, saya hargai kamu punya pilihan. Apakah ini sudah sampai puncak masalahnya? Isunya. Kan? Nah, lalu apa dia punya puncak masalahnya? Apakah puncak masalahnya adalah ketika Ancaman apa? mati. Nah, ketika saya pilih untuk tidak divaksin, tapi ada konsekuensinya Mati. kematian. Jadi apakah setan akan bikin sebagaimana apapun caranya dia mau bikin, bagaimana Oma Alin, Geidi, Bra Alex, Itin, Mama, dan Koko Ray, ketika kita pilih apa yang benar, dia akan bikin bagaimana caranya, pakai metode apapun, dia gunakan segala rencananya
supaya ketika walaupun sekarang kita bisa bilang pilih yang benar, kita ujungnya akan bilang kita nggak mau pilih apa yang kita bilang benar karena kita ketakutan, karena kita takut mati, contohnya satu itu ya. Jadi inilah yang menjadi kontroversi di akhir zaman nanti. Bagaimana setan akan bikin saya akan lebih takut saya mati daripada saya pertahankan kebenaran. Itu yang setan mau bikin. Artinya apakah saya harus begini? Saya harus rela mati mempertahankan kebenaran. Harusnya begini kan, Om Alin? Iya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan bahas besok pagi. Boleh, saudara-saudara? Kita punya renungan malam hari ini. Puji Tuhan, thank you, Cie. Ya, jadi biarlah kita sudah tahu ya, bahwa hanya ada dua golongan. Golongan orang yang selalu pakai caranya sendiri, yang selalu pikir dia benar, yang selalu pikir dia mantap. Golongan yang satunya, yang dia selalu bilang, Tuhan, saya mau ikut cara Tuhan, karena saya punya cara semua salah. Ya. Yang satu mau mencoba menyenangkan hati Tuhan, yang satu bilang, Tuhan, saya nggak bisa senangkan hati Tuhan, karena nggak ada yang baik di dalam saya. Terus Bapak bilang, coba kamu punyain karakter anak saya. Semuanya apakah righteousness-nya Kristus adalah good? Om Alin. Iya. Iya. Hanya Kristus kan yang bisa menyenangkan. Please. Apakah Om Alin waktu Tuhan Yesus dibaptis, Bapak bilang, aku berkenan sama in him whom I please, kan? Iya. Kepada dialah saya berkenan. Apakah hanya Kristus yang membuat Bapak menjadi please? Iya. Ya. Jadi teman-teman, kita hari ke hari marilah kita banyak berdoa ya. Merenungkan ini semua ya. Tanya ya, apakah saya memang mau turun, Mak? Yang terakhir. Apakah ini saya sudah bisa apakah saya sekarang posisinya tahu yang benar tapi ini mah? Yang mana mah? Ini. Saya takut mati tadi. Saya takut mati. Terakhir. Ini nih. Ya, tapi next. Sudah? Jadi kita harus tanya ya sama diri kita masing-masing. Kita posisinya sekarang di mana? Itu dia. Apakah kita ini rasa diri kita mantap? Atau kita ini rasa bosan sama kebenaran ini? Atau seperti apa? Kita harus tahu loh posisi kita seperti apa. Supaya kita bisa minta tolong dalam conversion terapi ya Om Alin dan semua. Iya. Oke, itulah kita punya renungan malam pada